Hai semua, selamat datang kembali di channel saya. Apabila kalian sudah mendengar suara ini, berarti kalian sudah mengklik video ini. Terima kasih sebelumnya sudah mengklik video ini. Mari kita intro dulu. Hai rakan hai waris Bandung kurang lamnang ronyo danyo udik mencai darah nang ro bertajaga ada hukum kanun asal terus padat peci daki ingon apui angin tanah asai di moput inase hai rakan hai waris. Oke, kali ini saya akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Red Shoes and the Seven Dwarfs. Yang film ini berasal dari Korea Selatan, ya tempatnya para opa-opa. Oke, kita mulai saja ceritanya. Cerita dimulai dengan pengenalan yang dilakukan oleh Merlin, pemimpin para kurcaci. Ternyata pada awalnya mereka adalah pahlawan rupawan yang dikenal dengan nama Fearless Seven. Tetapi semua berubah saat mereka melawan seekor naga untuk menyelamatkan seorang putri. Namun karena putri tersebut memiliki kulit hijau, mereka menyerangnya sebab disangka dia adalah penyihir. Padahal dia adalah seorang putri peri. Lalu putri tersebut ingin memberi pelajaran kepada mereka dengan memberi sedikit hadiah yang sedikit kejam. Merubah mereka menjadi manusia cebol hijau jelek saat orang melihat mereka. Ingat, saat orang melihatnya saja. Dan syarat untuk mematahkannya adalah dengan mendapatkan ciuman dari wanita paling cantik di dunia. Logikanya, siapa yang mau? Skin pun berubah yang memperlihatkan seorang berjubah menuju sebuah ruangan yang ditumbuhi sebuah pohon apel, mungkin sebab dia berbuah apel yang lalu berubah menjadi sepatu. Jadi aku nggak tahu nih pohon apel atau pohon sepatu, tapi yang jelas itu pohon ajaib. Lalu dia memetik sepatu tersebut dan memakainya, dan benar saja dia berubah jadi cantik sekali. Tapi cuma sementara diiringi dengan sepatunya yang layu. Menurut aku sih kayaknya butuh waktu yang tepat sampai buah sepatunya sempurna. Sebab di sudut ruangan terdapat banyak sepatu-sepatu layu. Lalu dia pergi dengan marah-marah. Dan pada malam harinya ada seorang gadis montok, sangat-sangat montok memanjat ke dalam ruangan tersebut untuk mencari sebuah buku catatan. Dari situlah kita tahu ternyata gadis tersebut adalah Snow White. Dan perempuan tua berjubah tadi adalah ibu tirinya yang bernama Regina. Dan buku catatan tersebut adalah catatan sang raja, yaitu ayah Snow White yang bernama Raja White yang telah lama hilang. Jadi Snow White ke ruangan itu untuk mencari ayahnya nih. Dan di buku catatan ini dijelaskan bahwa si Regina adalah penyihir yang memiliki sebuah cermin hidup yang bisa ngomong, yang terikat di pohon, gitulah kira-kira. Telah memperdaya raja dan mengambil alih kerajaan. Lalu raja berwasiat untuk mencari The Fearless Seven untuk meminta bantuan mereka. Setelah selesai membaca buku tersebut, pohon apelnya berbuah lagi, dan buah itu adalah yang sempurna. Dan Snow White memakai sepatu apel tersebut dan berubah menjadi wanita dengan standar negara Eropa. Di saat itu juga Regina datang ingin memanen sepatu apel tersebut, menjadi marah karena kesempatannya menjadi cantik jadi hilang, dan ingin menangkap Snow White. Tapi dia berhasil kabur dengan meminjam sapu terbang anak buahnya Regina. Dia meminjamnya dengan sopan santun loh. Dan dia pun terbang jauh. Singkat cerita, dia sampai ke sebuah istana rakitan anak bangsa, dan itu adalah kediaman para Fearless Seven. Singkat cerita, mereka pun berkenalan dan membuat kesepakatan bersama. Para Fearless ingin menjadikan Snow White jadi penangkal kutukan mereka, dan Snow White ingin mereka membantunya mencari ayahnya, yaitu sang raja. Nama para Fearless Seven adalah Merlin, Arthur, Jack, Hans, Pino, Nokio, dan Kyo. Dan Snow White mengubah namanya menjadi Red Shoes untuk menyamar agar mereka mau membantunya. Sebab kalau dia bilang Snow White, takutnya mereka nggak mau nolong. Di waktu yang sama, cermin memberitahu Regina bahwa wanita yang memakai sepatu merah adalah yang paling cantik di seluruh kerajaan. Dia nggak sebutin nama dengan alasan dia jarang keluar, jadi nggak kenal banyak orang. Cermin. Dan memberi sebuah ide kepada Regina. Lalu Skin menuju ke sebuah kerajaan lain dan memperlihatkan pangeran gokil dan ingin populer yang bernama Average, yang sedang ingin mengundang para princess ke pesta ulang tahunnya. Dan semua princess menolaknya. Sakit. Lalu Regina datang dan menawarkan kerjasama, yaitu wanita cantik untuk pesta ulang tahunnya dan sepatu untuknya. Tentu saja pangeran itu tidak bisa menolak demi kepopulerannya. Lalu Skin kembali lagi ke Snow White alias Red Shoes. Di situ diperlihatkan para Fearless Seven sedang mencoba menarik perhatian Red Shoes dengan cara masing-masing.
Lalu Snow White melihat bayangan seperti ayahnya dan mengejarnya. Diikuti oleh Merlin yang melihat Snow White keluar malam-malam sendirian. Dan benar, yang disangka oleh Snow White sang raja ternyata adalah kelinci kayu besar dan ingin menyerang Snow White. Tapi bagusnya Merlin datang menolong. Dan para Fearless Seven lainnya juga sampai untuk mengalahkan kelinci kayu besar tersebut dan menangkapnya. Di situ Arthur sempat membuat drama dan mendapatkan tamparan dari Snow White. Setelah itu Arthur membuat rapat untuk mencari ayah Red Shoes dan mendapatkan bantuan dari para rekannya yang lain untuk mendapatkan ciuman Red Shoes dengan alasan dialah yang paling dekat dengan ciuman dari Red Shoes sebab tamparan tersebut. Lalu mereka pun setuju kecuali Merlin. Setelah itu Arthur membagi tugas kepada mereka. Merlin mendapat bagian menjaga kelinci kayu besar yang sekarang ditawan, sedangkan Arthur pergi berkencan dengan Snow White. Di film ini juga diperlihatkan pedang legendaris Excalibur yang nanti akan ditarik paksa oleh Arthur. Sementara itu, Merlin yang bertugas menjaga tawanan yaitu kelinci kayu besar sambil memakan wortel berhasil menjinakkan kelinci tersebut dan menunggangnya untuk menyusul Snow White dan Arthur. Dan saat sedang mencari ayahnya, Snow White mendapat bahwa dia sudah menjadi buronan dengan poster hadiah besar bagi yang menemukannya. Lalu dia hampir tertangkap oleh dua pengawal Pangeran Average, tapi dia berhasil lolos dengan berubah menjadi Snow White kembali. Dan hampir mendapatkan masalah dengan para prajurit Average. Untung Merlin kembali menolongnya setelah ia tidak mengenali bahwa itu adalah Red Shoes. Setelah menolong Snow White, Merlin pun kembali mencari Red Shoes. Setelah itu, Snow White kembali menjadi Red Shoes dan dikejar oleh dua pengawal Average dan Merlin pun menolongnya dan membawanya pergi dari situ. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah taman bunga. Di situ Arthur dan Merlin menanyakan kepada dia kenapa dia dikejar-kejar oleh orang-orang tadi. Dia pun menjelaskan kalau dia dikejar karena sepatunya. Di situ diperlihatkan kalau Merlin dan Arthur tidak sedikit pun ragu kepada Red Shoes. Setelah itu, Merlin membuatkan gambar beserta alamat mereka di taman tersebut sebagai pesan. Tetapi pesan tersebut dilihat oleh pengawal pangeran dan pangeran pun menggerebek kediaman mereka. Di situ mereka pun saling bertarung dan pertempuran dimenangkan oleh Fearless Seven dengan susah payah sebab fisik mereka yang kecil. Setelah pertempuran, Merlin dan Red Shoes kelihatan semakin dekat sampai-sampai Red Shoes ingin menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Tetapi sayang sepatunya tidak mau lepas dan skin berubah memperlihatkan Regina menagih janji sepatunya kepada Average. Tetapi karena dia gagal, dia pun diubah menjadi monster kayu bersama kedua pengawalnya dengan sebuah gigitan apel. Dan skin kembali kepada mereka yang sedang memperbaiki kekacauan akibat pertempuran sebelumnya. Setelah itu, Merlin dan Red Shoes jalan-jalan dan terjadilah adegan yang ditunggu-tunggu. Tetapi Merlin tetap tidak berubah dan berfikir bahwa perlu 2 kali ciuman. Saat Merlin meminta sekali lagi, Pangeran Average dan pengawalnya yang telah menjadi monster kayu menyerang mereka. Adegan kejar-kejaran pun terjadi dan pertarungan pun dimenangkan oleh Merlin dengan meminta Red Shoes tidak melihatnya, sehingga dia bisa melawan mereka dengan kekuatan penuhnya. Tetapi di saat-saat terakhir, Merlin terjatuh ke sungai dan terjebak batu besar. Red Shoes pun menolongnya, tetapi dia tidak sanggup menggerakkan batu besar tersebut. Sehingga dia pun melepas sepatunya dan menggerakkan batu tersebut dan menyelamatkan Merlin. Kelinci kayu besar dan 3 anak beruang kayu pun sampai ke tempat mereka. Dan ternyata kelinci kayu besar adalah ciptaannya Regina. Dan melalui dialah Regina tahu bahwa sebenarnya yang mencuri sepatunya adalah Snow White dan bergegas menemui Snow White. Setelah kejadian tersebut, Merlin pun mengetahui sosok Red Shoes sebenarnya adalah Snow White dan Snow White menjelaskan kepada Merlin bahwa dia tidak bermaksud membohonginya. Lalu mereka pun beristirahat. Saat apinya mati, Merlin pergi mencari kayu bakar bersama kelinci kayu besar. Tetapi Snow White berfikir Merlin pergi karena dia tidak menyukai sosok asli Snow White dan memutuskan untuk memakai kembali sepatu tersebut dan pergi. Saat sedang berjalan, dia bertemu dengan Regina yang menyamar menjadi Merlin dan memberinya sebuah apel. Tapi sebelum sempat memakan apel tersebut, Merlin asli datang dan Regina pun menculik Red Shoes dan membawanya ke istananya. Sementara Merlin mengejar mereka dengan menunggangi kelinci kayu besar, Merlin memerintahkan 3 beruang kayu kecil untuk memanggil bantuan dan mencetak banyak kertas mantranya. Dan para Fearless Seven pun mempersiapkan diri mereka masing-masing untuk menolong Merlin. Disinilah diperlihatkan pencabutan paksa Excalibur. Saya nggak pernah berpikir untuk pecahin aja batunya kalau pedangnya nggak bisa dicabut selama lihat-lihat kisah Excalibur. Saat bantuan belum datang, ternyata Merlin sudah duluan tertangkap oleh pohon cermin ajaib. Dan Red Shoes pun dipaksa untuk memakan apel oleh Regina agar nyawa Merlin selamat.
Rexus pun memakannya dan berubah jadi pohon apel ajaib. Cermin menjelaskan kepada Merlin bahwa sepatu itu akan memenuhi hasrat si pemakai dan terikat secara permanen. Di situ juga kita tahu Rexus bisa melepas sepatunya saat menyelamatkan Merlin karena dia lebih ingin menyelamatkan Merlin daripada kecantikan. Lalu Cermin memberitahu Merlin bahwa waktu Rexus hanya sampai matahari terbit dan pertolongan pun tiba. Mereka berhasil menghancurkan Cermin dan Merlin berhasil menyelamatkan Rexus dan mematahkan kutukan kelinci kayu besar yang ternyata ia adalah sang raja dan 3 beruang kayu kecil menjadi manusia lagi dengan mengorbankan nyawanya. Saat-saat terakhirnya Merlin, Snow White mencipuk Merlin dan mematahkan kutukan Merlin. Merlin pun selamat dan menjadi pangeran tampan kembali. Mereka pun menikah, sementara para Fearless Seven lain pergi mencari ciuman pematah kutukan mereka masing-masing dan happy ending.